Kaisar Perang, Bab 201-210. Awal mula, Novel Tun. Setelah beberapa waktu bahan obat di dalam tungku mulai berubah menjadi sebuah cairan obat. Api hijau yang membakar tungku obat perlahan mulai meredup dan stabil. Zong Tian mengontrol suhunya dengan sangat baik dan berkat api bumi kualitas pil roh miliknya akan jauh lebih baik. Tidak semua orang bisa memurnikan api bumi dan bagi yang memilikinya harus melewati keadaan hidup dan mati. Namun jika dibandingkan dengan api emas Xiao Yuan, Zong Tian benar-benar sangat iri karena keberadaan api yang kuat seperti itu. Padatkan, Zong Tian membentuk sebuah segel dan arai tercipta di atas tungku obat. Perlahan cairan obat mulai memadat menjadi sebuah pil roh dan tungku obat mulai mengeluarkan uap. Zong Tian mengambil kembali api bumi dan keringat membasahi pakaiannya. Dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan segera dia membuka tungku obat miliknya. Zong Tian mengambil sebutir pil roh berwarna hijau dan memancarkan aura yang sangat luar biasa. Para juri yang menilai ini terlihat sangat bingung dan ini sudah berada di luar kemampuan mereka. Han Jun juga penasaran dengan hal ini dan berkata, pil roh ini masih berada di tingkat penciptaan, namun kualitasnya hampir sama dengan pil roh tingkat origin kualitas rendah. Aku tidak mengerti bagaimana cara untuk menilainya. Zong Tian terlihat puas dengan reaksi semua orang dan sebelum dia bisa menjelaskannya sebuah langkah kaki terdengar menaiki panggung. Xiao Yuan mengambil tungku obat tingkat origin dan berdiri di tengah-tengah panggung. Kalian semua meributkan hal yang tidak penting. Zong Tian mengerutkan keningnya dan berteriak dengan marah, bocah sialan. Apakah kau tahu nilai dari pil roh ini dan beraninya kau naik ke atas panggung setelah melihat kemampuan master tua ini? Aku mengakui bahwa keterampilanmu itu cukup hebat. Menciptakan pil roh tingkat penciptaan yang melampaui tingkat origin bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh orang lain. Kata Xiao Yuan yang memuji keterampilan Zong Tian. Han Jun memberi hormat dan berkata dengan sopan, bisakah kau menjelaskannya? Singkatnya kalian bisa menyebut pil roh miliknya memiliki kualitas yang sempurna. Jika dibandingkan dengan pil roh tingkat origin kualitas rendah, maka pil roh buatannya masih jauh lebih unggul. Hal ini memang terdengar konyol tapi ini adalah sebuah kebenaran, bukankah begitu alkemis Zong Tian? Xiao Yuan menjelaskan semuanya dengan singkat. Semua orang melihat ke arah Zong Tian dengan tidak kepercayaan, pil roh tingkat penciptaan dapat menyaingi khasiat dari pil roh tingkat origin kualitas rendah. Hal ini merupakan sebuah keajaiban dalam dunia alkimia yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun selain Zong Tian. Apa yang dikatakan anak ini adalah kebenaran, tapi setelah mengetahui hal ini kau masih berani masuk ke dalam panggung. Apakah kau pikir dirimu dapat membuat pil roh yang lebih baik dariku? Tanya Zong Tian dengan senyum yang mengejek. Tentu saja, kau tidak memiliki apa yang aku miliki. Xiao Yuan tersenyum dan menunjuk kepalanya, apa yang aku miliki adalah warisan dari seorang alkemis hebat, semuanya ada di sini di dalam otakku. Kau berpikir bahwa kau sudah melihat dunia tapi sayangnya kau tidak lebih dari katak di dalam sumur, ya. Seharusnya aku tidak pantas mengatakan hal ini karena aku juga merupakan salah satu dari katak itu. Xiao Yuan mengeluarkan kotak obat miliknya dan di sana terdapat daun spirit moon, hati dan kristal darah dari bis ular bulan salju. Xiao Yuan melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku dan menutupnya dengan rapat. Xiao Yuan menggambar sebuah arai di bawah tungku menggunakan sisa darah dari ular bulan salju. Tempat itu berubah menjadi hening dan semua orang saat ini fokus dengan setiap gerakan yang dilakukan Xiao Yuan. Zong Tian sedikit tertarik dan penasaran dengan apa yang dikatakan Xiao Yuan. Jika benar Xiao Yuan mengalahkannya maka semuanya akan berakhir. Sejak awal Zong Tian tidak pernah peduli dengan kelompok penyembah naga dan mereka hanya mengandalkan hubungan yang saling menguntungkan. Kelompok penyembah naga memberikannya api bumi dan arai pil roh yang sangat hebat, namun sebagai bayaran dia harus bergabung dan membuat pil roh untuk mereka. Baginya selama itu baik bagi keterampilan alkemis, maka bergabung dengan iblis sekalipun bukan masalah yang besar baginya. Xiao Yuan sadar akan hal ini dan secara tidak sengaja menantangnya dalam pemurnian pil roh. Dia tahu bahwa alkemis adalah orang yang gila namun sekarang dia paham mengapa mereka mendapatkan julukan itu. Bahkan dirinya tidak layak untuk disebut alkemis karena tidak memiliki semangat seperti yang lainnya. Jika bukan karena panduan dari buku segudang obat maka Xiao Yuan tidak akan memiliki kemampuan yang sekarang, namun untuk saat ini dia tidak bisa ragu. Apapun itu selama bagus untuk dirinya dan pertumbuhan kekuatannya, Xiao Yuan akan memanfaatkan semua untuk mewujudkan semua harapannya dan membuat dunia tahu namanya sebagai orang yang dulu disebut sampah yang tidak berguna. Mungkin ini adalah bentuk obsesi dan balas dendamnya terhadap semua orang. Biarkan dunia tahu bahwa sampah sekalipun bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Menang, Novel Tun. Api emas muncul di jari Xiao Yuan dan segera dia melemparnya ke arah tungku obat. Bahan obat di dalam tungku mulai mengamuk, namun berkat kualitas tungku yang sangat baik hal ini jauh lebih mudah bagi Xiao Yuan. Kekuatan jiwa Xiao Yuan meledak dengan gila dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memoles bahan obat yang ada di dalam tungku. Zong Tian melihat sesuatu yang salah dan harus diakui bahwa Xiao Yuan memiliki metode yang hebat untuk mengontrol api dan bahan obat menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Namun hal ini masih kurang bagus, mengingat satu-satunya cara untuk mengalahkannya hanya dengan membuat pil roh tingkat origin dengan kualitas menengah atau di atasnya. Tiba-tiba arai darah di bawah tungku obat mulai mengering dan Xiao Yuan membentuk sebuah segel di tangannya. Arai darah itu mulai berdengung dan memancarkan gelombang spiritual yang sangat kuat.
Jiwa ular bulan salju melayang di atas langit, pemandangan ini membuat semua orang menjadi terkejut namun api emas di tungku mulai menyembur. Seekor burung emas mulai terbentuk dan terbang ke atas langit, cakar dari burung emas menangkap jiwa ular bulan salju dan menyeretnya masuk ke dalam tungku obat dengan paksa. Pertunjukan ini membuat para penonton sangat bersemangat namun hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Zhong Tian. Jika Zhong Tian menyimpan kekuatan jiwa di dalam plat arai, maka Xiao Yuan menggunakan jiwa ular bulan salju secara langsung dan menangkapnya. Xiao Yuan duduk di tanah dan sedikit menurunkan jarinya, api emas itu perlahan menurunkan suhunya dan hanya perlu menunggu sampai semua bahan obat berubah menjadi cairan obat yang sudah digabungkan dengan jiwa ular bulan salju. 4 jam sudah berlalu dan Xiao Yuan perlahan membuka matanya, dia cukup senang bahwa tidak ada satupun orang yang mencoba mengganggunya dalam proses pemurnian ini. Semua bahan obat di dalam tungku sudah berubah menjadi sebuah cairan obat dengan sempurna. Tidak ada satupun orang yang dapat mencium aroma obat dan Xiao Yuan berhasil menahan semuanya menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan berkata, padatkan. Sebuah arai muncul di atas tungku obat dan aura dunia mulai ditarik dalam jumlah yang besar. Semua orang yang melihat hal ini merasakan bahwa aura dunia saat ini ditarik masuk dan berpusat ke tungku obat. 5 butir pil roh mulai terbentuk dengan vitalitas yang luar biasa. Xiao Yuan menghela nafas dan merasa sangat puas karena berhasil dalam proses pemurniannya. Segera dia membuka tutup tungku dan aroma obat yang kuat menyembur seperti badai di tempat itu. Semua orang samar-samar merasakan sedikit manfaat pada tubuh mereka hanya dengan aroma obat yang sangat kuat ini. Xiao Yuan menyimpan 4 butir ke dalam cincin ruang miliknya dan menyisakan 1 butir untuk ditunjukkan kepada semua orang. Xiao Yuan menunjukkan pil roh itu kepada semua orang dan terlihat sebuah pil roh berwarna biru cerah tanpa kecacatan dilihat semua orang. Pil roh Spirit Origin Ki dengan kualitas tinggi berhasil dimurnikan. Teriak Xiao Yuan dengan keras dan menyuarakan kemenangannya. Semua wajah alkemis berubah menjadi pucat dan semua penonton bersorak dengan gila menyambut alkemis tingkat origin. Bahkan pencapaian ini melebihi master dari Han Jun yang merupakan alkemis tingkat origin yang hanya mampu membuat pil roh dengan kualitas yang rendah. Tempat itu sekarang dipenuhi tepuk tangan dari para penonton dan Zhong Tian tersenyum dengan puas. Ini bukan soal menang atau kalah, namun dia sudah melakukan hal semampunya dan kekalahan yang dia alami memang menyakitkan. Bukan sesuatu yang memalukan kalah di tangan alkemis tingkat origin dan mungkin harus membenahi dirinya kembali. Sejak babak pertama sampai sekarang Xiao Yuan tidak pernah kehilangan posisi pertama miliknya dan keluar sebagai pemenang dari Festival Raja Obat. Bahkan Xiao Situ tidak menyangka bahwa akan ada keturunan keluarga Xiao yang menjadi alkemis yang luar biasa. Sekarang mereka sudah bisa menjalankan rencana besar yang sudah diatur oleh Xiao Sheng. Xiao Yuan memang tidak menginginkan kursi patriark keluarga Xiao, namun kali ini dia tidak akan bisa bebas. Pembawa acara itu naik ke atas panggung dan berkata, saya umumkan pemenang dari Festival Raja Obat ini adalah alkemis Xiao Yuan. Sesuai dengan hadiahnya sekarang alkemis Xiao berhak atas otoritas tertinggi Menara Pil dan menjadi pemimpin dari seluruh alkemis Menara Pil. Semua orang berteriak kegirangan dan wajah Xiao Yuan perlahan menjadi gelap. Xiao Situ tersenyum ke arahnya dan sudah menebak hal ini dengan baik. Sejak awal Xiao Yuan terus maju dan tidak memperhatikan hadiah apa yang dia menangkan jika menjadi juara 1. Aturan pertama dari Menara Pil sudah sangat jelas, siapa yang mampu mengalahkan ketua Han Jun maka dia berhak menggantikan posisinya dan memiliki otoritas penuh atas Menara Pil. Mereka sudah menebak bahwa Xiao Yuan tidak mungkin tahu tentang masalah ini. Jadi sekarang dia tidak akan bisa lari dengan mudah, lagi pula menjadi pemimpin dari Menara Pil juga bukan merupakan sesuatu yang buruk. Kekayaan dan kekuatan Menara Pil sama sekali tidak lemah. Keluarga Xiao juga akan mendapat manfaat yang besar dan dapat mengakses beberapa sumber daya pil roh dengan cepat selama Xiao Yuan yang memiliki otoritas penuh berkuasa atas Menara Pil. Hari Kematian, Novel Tun. Semua alkemis berlutut dan menyambut kembali ketua alkemis Menara Pil yang baru. Xiao Yuan masih diam di atas panggung dan terlihat membatu, perlahan dia menenangkan pikirannya dan menghela nafas. Perlahan dia mencari keberadaan Gusan dan dia sudah menghilang dari tempatnya. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas dan sosoknya menghilang dengan cepat. Setelah melihat Xiao Yuan pergi, Chang Mo yang sejak awal mengawasi pertandingan muncul di dekat Zhong Tian. Kita pergi. Chang Mo memegang bahu Zhong Tian dan membawanya pergi menggunakan token pemindahan. Rencana mereka sudah gagal dan tetap tinggal bukan pilihan yang bijak. Saat ini orang yang merepotkan sudah pergi dan ini kesempatan mereka untuk melarikan diri. Chang Mo menghancurkan token di tangannya dan mereka berdua hilang dari tempat itu. Xiao Situ dan yang lainnya menghela nafas, sebenarnya mereka sudah tahu kalau Zhong Tian berasal dari kelompok penyembah naga. Namun mereka sengaja tidak memancing pertarungan karena terlalu banyak orang di tempat ini. Takutnya semua orang tidak akan bisa menahan dampak pertarungan yang mereka lakukan dan lebih baik membiarkan mereka pergi. Gusan terbang cukup jauh dan berpikir kalau dirinya sudah aman. Tiba-tiba Chen Jian menghadang jalannya dan aura yang kuat menekan Gusan secara maksimal. Siapa kau? Apakah kau tidak tahu siapa tuan muda ini? Teriak Gusan dengan marah. Chen Jian, pasukan bayangan yang berada di bawah perintah langsung dari Tuan Xiao Yuan, kau sudah banyak melakukan hal yang buruk dan tuanku akan datang sebentar lagi untuk mengambil hidupmu. Kata Chen Jian dengan malas.
Kekuatan Gusan hanya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Bahkan jika ada 100 Gusan Chen Jian dapat membunuh mereka semua dengan mudah. Membunuhku, aku yang akan membunuh kalian. Gusan berteriak dengan marah. Segera dia mengambil pil roh di dalam cincin ruang miliknya dan menelannya. Pil roh ini adalah pemberian dari Zhong Tian dan dia bilang kekuatannya akan meningkat secara drastis setelah memakannya. Asteris asteris. Gusan merasakan rasa panas di tubuhnya dan otot di tubuhnya mulai membengkak, jantungnya seakan dipompa dan kesadarannya perlahan mulai kacau. Ark, Gusan berteriak dengan keras dan gelombang aura yang dahsyat mulai menyebar seperti badai. Pemukiman di bawah mereka hancur dan terlihat berantakan, semua orang yang berada di bawah mencoba melarikan diri. Perlahan kekuatan Gusan terus melonjak dan bulu coklat tumbuh di seluruh tubuhnya. Taring yang panjang mulai tumbuh dan tubuhnya terus membesar seperti sebuah monster, auranya sangat kuat dan berada di puncak tahap penciptaan. Chen Jian yang melihat hal ini merasakan perasaan yang tidak enak, segera kekuatan jiwanya meledak dengan gila dan mendorong kembali aura mengerikan dari Gusan. Chen Jian membentuk segel di tangannya dan asap beracun mulai memadat menjadi sebuah tombak hijau yang ganas. Tombak itu melesat ke arah Gusan dan menabraknya dengan keras, namun pertahanan Gusan setelah bertransformasi sangatlah kuat dan tombak itu tertancap tidak terlalu dalam. Bahkan racun dari Chen Jian sama sekali tidak mempan dan sepertinya ini akan semakin sulit, dia sudah meremehkannya jika dia tahu hal ini akan terjadi. Maka lebih baik membunuhnya secara langsung daripada membuatnya bertransformasi menjadi monster yang mengerikan. Gusan melompat ke arah Chen Jian dengan tubuhnya yang besar dan tekanan yang kuat membuat Chen Jian tidak bisa menghindar. Gusan saat ini sudah kehilangan kesadarannya dan dia tidak jauh berbeda dengan monster yang mengamuk. Chen Jian berpikir dengan keras dan jika dia tidak segera menghindar maka dia akan mati diinjak oleh kaki dengan ukuran yang sebesar rumah. Namun sebelum kaki Gusan yang besar mendarat kepadanya, sebuah petir emas melesat ke arah Gusan dengan ganas. Asteris boom, asteris. Ledakan yang kuat membuat Gusan terpental dan Chen Jian menghela nafas. Dari kejauhan Xiao Yuan terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan berdiri di atas langit. Satu persatu dari para kultivator berkumpul dan melihat keributan ini. Mereka sangat terkejut melihat monster yang tidak dikenal dan bingung dari mana monster ini berasal. Bing, apakah kau tahu monster macam apa ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bing mengamati hal ini dan berkata, aku merasakan terlalu banyak darah bis yang mengamuk di tubuhnya. Hal ini mungkin akan memicu generasi pada tubuhnya, lebih baik kau segera mengatasinya dengan cepat. Tubuhnya akan terus membesar dan akan meledak, kalian semua akan mati jika hal ini terjadi. Ekspresi Xiao Yuan terlihat sangat serius dan jika apa yang dikatakan Bing adalah kebenaran, maka akan banyak nyawa yang hilang dari efek ledakan ini. Bab 204, Akhir dari Gusan, Novel Tun. Xiao Situ berdiri di samping Xiao Yuan dan berkata, apakah kau tahu dari mana monster ini berasal? Ini tidak penting, sekarang kita harus membunuhnya dan jika dibiarkan lebih lama monster ini akan meledak, ketika waktu itu sudah terlambat untuk mengurusnya. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan mengayunkannya ke depan. Ki pedang melesat ke arah Gusan dan mengenai punggungnya, namun ki pedang Xiao Yuan sama sekali tidak menggores tubuhnya dan hanya memotong bulunya. Xiao Situ yang melihat hal ini sedikit ngeri dan berteriak, semua kultivator. Keluarkan kemampuan terbaik kalian dan bunuh monster ini. Semua orang mengangguk dan tidak memiliki waktu untuk bertanya, segera mereka mengeluarkan semua seni bela diri mereka dan menyerang Gusan secara bersamaan. Sisa dari mereka mencoba membantu orang-orang di bawah untuk segera pergi ke tempat yang aman. Asap hijau mulai keluar dari tubuh Chen Jian dan membentuk segel besar, asap hijau itu berubah menjadi ular besar yang melilit Gusan. Xiao Situ melihat ke arah Chen Jian dan penasaran dengan identitasnya. Gusan berteriak dengan marah dan otot di tubuhnya menjadi lebih besar, gelombang aura yang sangat kuat meledak dan ular yang melilitnya dihancurkan dengan kekuatan fisik yang mengerikan. Awas, Xiao Yuan berteriak dengan keras. Chen Jian merasakan gelombang kejut yang menyerang jiwanya, Gusan berbalik dan mengayunkan tangannya. Chen Jian yang tidak dapat bergerak terkena tamparan yang keras dari tangan raksasa dari Gusan, tubuhnya terlempar sangat jauh dan menabrak bangunan dengan keras. Qin Yue, pergi dan periksa keadaannya, teriak Xiao Yuan dengan keras. Qin Yue mengangguk dan bergegas terbang untuk membantu Chen Jian. Xiao Yuan memobilisasi sumber ki miliknya dan meninju ke depan, naga api emas melesat ke arah Gusan dengan aura panas yang kuat. Gusan meninju dengan brutal ke arah naga api emas dan dalam sekali tinju naga api emas hancur. Kekuatan fisik yang dimiliki Gusan sangat mengerikan dan saat ini dia terlihat seperti monster yang menghancurkan sekitarnya. Gusan berlari ke arah Xiao Yuan dan berniat meninjunya dengan keras. Xiao Yuan mendesak kekuatan jiwanya dan api emas muncul di dahinya, armor emas mulai terbentuk dan tangannya dialiri petir emas. Segera Xiao Yuan melesat maju ke arah Gusan dan meninjunya dengan kekuatan penuh. Kedua tinju saling bertemu dan petir emas menciptakan daya hancur yang kuat, Gusan terdorong ke belakang dan Xiao Yuan terpental jauh menabrak tanah. Armor emas di tubuhnya perlahan hilang dan darah menyembur dari mulutnya. Tangan kanannya yang patah perlahan mulai diperbaiki oleh vitalitas yang keluar dari akar spiritual, namun saat ini dia sedikit ragu dengan musuhnya yang memiliki kekuatan yang besar. Roh kayu mungkin hanya merepotkan karena terus beregenerasi,
namun monster di depannya saat ini memiliki kekuatan tirani yang sangat kuat. Cui, bagaimana cara untuk mengalahkan monster ini? Apakah aku harus lari? Kata Xiao Yuan dengan bingung. Bing keluar dari dalam liontin dan berkata, jangan menyerah. Gunakan fase kedua dari kekuatanmu. Teman dari tuan ini tidak boleh kalah dari makhluk rendahan seperti ini, namun ingat baik-baik. 3 menit merupakan batasanmu, namun aku yakin makhluk itu akan mati sebelum 3 menit di tanganmu. Hah, maaf, aku terlalu banyak berpikir, kau benar. Aku memiliki modal untuk mengalahkannya. Terima kasih sudah mengingatkanku. Xiao Yuan berdiri dan melepas bajunya. Segera dia melompat ke atas bangunan dan melihat Gusan yang sedang ditahan oleh puluhan kultivator tingkat penciptaan. Xiao Yuan menyerap aura dalam jumlah yang besar dan menekannya ke dalam dantian miliknya. Perlahan dia mengalirkannya melewati meridian dan tato di punggungnya mulai berdengung. Fase kedua teknik binatang suci legendaris. Kekuatan jiwa yang kuat meledak dan udara di tempat itu berubah. Semua orang merasakan perubahan ini dan aura yang kuat mulai terpancar di satu arah. Rambut Xiao Yuan perlahan berubah menjadi putih keemasan dan auranya terlihat sangat menakutkan. Asteris krak, krak, asteris. Aura dingin mulai keluar dari tubuh Xiao Yuan dan menyebar ke segala arah. Tempat itu perlahan mulai berubah menjadi medan es dan semua orang bisa merasakan aura dingin yang menusuk kulit mereka. Kalian semua minggir, jika tidak ingin mati, kata Xiao Yuan dengan dingin. Aura membunuh Xiao Yuan meledak dengan gila dan dengan cepat sosoknya muncul di depan wajah Gusan. Api emas mulai mengaliri di seluruh tubuhnya dan kaki Gusan mulai dibatasi dengan es yang mengekangnya. Xiao Yuan meninju wajah Gusan dengan keras dan petir emas mulai meledak dengan gila. Wajah Gusan mulai menghitam dan tubuhnya terlempar ke belakang. Semua orang melihat ini dengan ngeri dan Xiao Yuan menurunkan tangannya. Sebuah pedang es dengan ukuran yang sangat besar terbentuk dan melesat ke arah Gusan. Roar, pedang itu menancap tepat di perut Gusan dan darah mulai mengalir seperti sungai. Xiao Yuan meninju ke depan dan seekor naga api emas dengan ukuran yang besar terbentuk. Naga api emas itu menggigit leher Gusan dan menyeretnya terbang ke atas langit. Xiao Yuan meremas tinjunya dan api emas mulai meledak di atas langit. Gusan terbakar untuk waktu yang lama dan tidak meninggalkan sisa apapun dari tubuhnya. Xiao Yuan segera mengakhiri fase keduanya dan dia merasakan guncangan hebat pada tubuhnya. Darah menyembur dari mulutnya dan rasa sakitnya jauh lebih mengerikan seolah otot di tubuhnya sedang ditumbuk habis-habisan. Bab 205, Bayaran untuk Kekuatan, Novel Tun. Xiao Yuan saat ini sudah kembali dalam keadaan normal dan berkat bantuan dari akar spiritual emas, rasa sakit yang dideritanya perlahan mulai membaik dan untungnya dia bisa menangani monster itu dalam waktu yang singkat. Segera Sietan berdiri di samping Xiao Yuan dan melihat wajahnya yang pucat, apakah Tuan baik-baik saja? Tidak apa-apa, lindungi Qin Yue dan Chen Jian, dia bukan kultivator yang mengolah kekuatan fisik. Mungkin dia saat ini terluka cukup parah dan bantu lindungi mereka berdua. Kata Xiao Yuan dengan pelan. Sietan mengangguk dan segera pergi melihat mereka berdua. Xiao Situ perlahan turun dan melihat kondisi Xiao Yuan yang lemas, dia baru saja melihat pertarungan singkat yang mengerikan. Namun berkat Xiao Yuan hanya ada sedikit korban jiwa dan hal terburuknya berhasil dihentikan. Namun peningkatan kekuatan Xiao Yuan yang tidak masuk akal itu pasti memiliki bayaran yang besar dan saat ini tubuhnya terbebani. Sekarang dia paham mengapa Xiao Sheng sangat memuji kekuatan Xiao Yuan. Bahkan sejak saat latih tanding bersama dengan Xiao Ra, Xiao Yuan tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Jika dia serius dan memiliki niat membunuh, maka Xiao Ra tidak akan mampu menahan satu gerakannya. Kalian berdua pastikan mengawasi Xiao Yuan dengan baik dan bawa dia ke tempat yang aman. Aku akan mengurusnya di sini secara pribadi dan tetap waspada, takutnya ada musuh yang masih bersembunyi dan mengincar nyawanya. Perintah Xiao Situ kepada kedua tetua. Baik Tetua Agung, kata mereka berdua dengan tegas. Xiao Yuan dibawa oleh mereka pergi ke Menara Pil dan semua orang yang terluka dirawat di sana. Xiao Situ dan yang lainnya memulai penyelidikan di sekitarnya namun hal ini akan sulit mengingat tidak ada sedikit pun sisa dari mayat monster itu. Xiao Situ menghampiri Han Jun dan berkata, kali ini kelompok penyembah naga adalah dalang di balik semuanya mengingat dia sudah pergi dengan cepat. Seharusnya kau melaporkan masalah ini lebih awal, apakah kau ingin tempat ini bernasib sama seperti kota awan? Han Jun mengusap rambutnya dan berkata, ya, aku juga tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Aku pikir mereka hanya ingin menarik diriku turun dari Menara Pil, siapa yang menyangka bahwa mereka akan memasang skema seperti ini setelah kalah. Naif, di dunia ini tidak ada yang namanya kesatria terhormat, mereka hanya akan bergerak karena terdapat keuntungan. Jika mereka gagal maka mereka harus mencari solusi untuk meraih tujuan mereka lagi. Xiao Situ melanjutkan, jika kau mengabari hal ini sejak awal, ketiga keluarga utama akan mengirimkan salah satu tuan yang berada di tingkat origin. Kelompok penyembah naga tidak akan berani mengambil tindakan selama ada kultivator tingkat origin di sini. Tapi bukankah Tuan Xiao Yuan mampu mengatasi semuanya, abaikan soal kemampuan dalam alkimia. Bahkan Tuan Xiao Yuan dapat membunuh monster dalam beberapa gerakan, keluarga Xiao milikmu memang dipenuhi dengan monster yang mengerikan. Kata Han Jun dengan hormat. Xiao Situ mengangguk dan tidak menyangkalnya, tapi kenyataannya bahwa keluarga Xiao tidak sebagus dua keluarga lainnya.
Alasan mereka masih berada di puncak adalah karena keberadaan Xiao Zheng dan Xiao Yuan. Karena hal inilah semua perhatian ditujukan pada keselamatan Xiao Yuan atas perintah Xiao Zheng. Dalam rapat keluarga sebelumnya Xiao Zheng memberikan perintah untuk memprioritaskan Xiao Yuan apapun yang terjadi. Karena jika terjadi sebuah kecelakaan padanya maka posisinya sebagai tulang punggung keluarga Xiao akan ada di pundak Xiao Yuan. Sekarang Xiao Situ mengerti mengapa Xiao Zheng melakukan hal ini. Setelah melihat kekuatan Xiao Yuan secara langsung, dia mengerti bahwa hal ini memang pantas didapatkan olehnya. Bahkan kecepatannya saat ini sudah berada di tingkat penciptaan lapisan kedua. Mungkin di masa depan dia akan menjadi kultivator yang jauh lebih kuat dari Xiao Zheng. Satu-satunya kesalahan keluarga Xiao adalah tidak membuat Xiao Yuan menjadi patriark keluarga. Dibandingkan dengan ketiga saudaranya seharusnya orang yang paling layak untuk duduk di kursi patriark adalah Xiao Yuan. Kalau begitu aku akan pergi menyusul anak itu dan melaporkan hal ini kepada keluarga. Xiao Zheng terbang ke Menara Pil dengan cepat. Han Jun mengikutinya dari belakang dan mereka bergegas pergi ke Menara Pil. Di sana Xiao Yuan fokus melakukan pemulihan diri dan di sampingnya terdapat kedua tetua yang mengawasi keadaan sekitarnya. Qin Yue berlari ke arah Xiao Yuan dengan khawatir memeriksa keadaannya. Xiao Yuan membuka mata dan menepuk kepalanya, "Jangan khawatir. Aku hanya perlu mengisi ulang sumber qi milikku. Terima kasih karena kedua tetua sudah menjagaku. Istirahatlah, kau menunjukkan kekuatan sebesar itu pasti ada bayaran yang besar. Tuan Xiao Zheng tidak salah dalam menilai dirimu," kata kedua tetua itu dengan bangga. Bab 206, Tetua yang Baru, Novel Tun. Setelah beberapa waktu akhirnya Xie Tan kembali dan mengantar Chen Jian untuk kembali ke mansion. Sesuai dengan perkataan Xiao Yuan bahwa luka yang dialami Chen Jian cukup parah, kedua tulang di tangannya patah dan dia membutuhkan beberapa perawatan sebelum sepenuhnya pulih. Xie Tan menceritakan semuanya kepada Xiao Yuan dan yang lainnya mengenai monster itu. Xiao Yuan cukup terkejut dengan Gusan yang mengkonsumsi pil roh yang membuatnya dapat berubah menjadi monster yang mengerikan. Xiao Situ menganggukkan kepala dan berkata, "Sepertinya kelompok penyembah naga ini benar-benar merepotkan. Aku akan meminta patriark untuk mengirim perintah pembasmian, karena sekarang kau adalah ketua Menara Pil selanjutnya maka kau harus mempersiapkan diri dan bekerja sama dengan ketiga keluarga." "Apa-apaan, aku tidak pernah ingin menjadi ketua atau memerintah siapapun. Aku menolaknya. Puan Han Jun lebih cocok dengan hal ini daripada diriku," kata Xiao Yuan dengan kesal. "Alkemis Xiao Yuan salah. Saya sudah kalah dan selama Menara Pil di bawah kepemimpinan Anda, aku rasa ini bukan hal yang baik. Bukankah lebih baik hidup mandiri sesuai keinginan Anda daripada terkekang oleh aturan keluarga Xiao? Aku rasa ini adalah hal yang bagus," kata Han Jun dengan sopan. Xiao Yuan berpikir sebentar dan membenarkan perkataan Han Jun, jika dia menjadi ketua Menara Pil maka keluarga Xiao tidak akan ikut campur dalam hal yang akan dia lakukan. Terlebih kekayaan Menara Pil sangatlah mengagumkan, hal ini sudah cukup untuk menopang sumber daya untuk dirinya dan orang-orangnya. Namun Xiao Yuan merasa bahwa jika dia mengambil kebaikan ini, maka akan ada banyak orang yang mengganggunya untuk pemurnian pil roh dan hal ini akan menyebalkan. "Aku bisa saja memegang jabatan ini dan kalian harus menjanjikan satu hal padaku, jika kalian menolak maka lupakan soal menjadi ketua. Aku lebih baik pulang dan tidur." Xiao Yuan berniat membuat sedikit ketentuan. "Tolong katakan," Han Jun bertanya dengan sopan. "Aku tidak keberatan membagi pengetahuanku dan menjadikan kalian alkemis tingkat origin, namun aku tidak ingin direpotkan dengan urusan pemurnian di masa depan karena itu adalah tugas kalian. Kedua adalah otoritas penuh atas segalanya dan akulah orang yang membuat aturan, kau juga menjadi wakilku yang harus siap menggantikanku ketika aku ingin mundur," kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. "Syarat diterima dan mulai sekarang Tuan adalah ketua Menara Pil yang baru." Han Jun tidak keberatan dengan hal ini. Walaupun dia harus bekerja untuk menambal kekurangan Xiao Yuan, namun hal ini sepadan dengan Xiao Yuan memberikan pengetahuannya yang berharga. "Baiklah," Xiao Yuan mengangguk dan setuju dengan hal ini. Mungkin dia bisa memanfaatkan Menara Pil demi dirinya sendiri di masa depan. Pengaruh Menara Pil juga tidak terlalu buruk dan dia hanya perlu duduk tenang tanpa adanya perintah dari siapapun. Setidaknya dia akan membuat pasukan bayangan berkembang ke titik yang bahkan jauh lebih mengerikan dari ketiga keluarga besar dengan menggunakan sumber daya Menara Pil. Xiao Situ dan yang lainnya bergegas untuk pergi dan memberikan kabar ini. Xiao Yuan membawa Qin Yue dan yang lainnya untuk tinggal di Menara Pil. Ye Fei menyiapkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka dan sebuah mansion besar yang berada di belakang Menara Pil. Xiao Yuan memerintahkan untuk tidak mengganggunya selama seminggu penuh dan memulai perbaikan di tempat yang hancur. Han Jun mulai mengerjakan tugasnya dengan baik, walaupun posisinya turun menjadi wakil ketua namun dia kalah secara adil dan tidak ada dendam. Terlebih keuntungan bagi Menara Pil sangatlah besar mengingat ketua yang sekarang adalah alkemis tingkat origin. Kehebohan ini sudah menyebar ke telinga semua orang, bahkan ketiga keluarga besar sudah tidak sabar untuk mendapatkan pil roh sumber origin yang dapat merubah ki mereka menjadi origin ki. Namun Han Jun segera memblokir mereka semua dan Menara Pil tidak akan beroperasi selama sebulan. Selain mereka menunggu Xiao Yuan untuk pulih dan pembangunan ulang tempat yang hancur, mereka juga tidak sabar mendapatkan pelajaran dari Xiao Yuan tentang alkimia. Bab 207, Hal pertama, Novel Tun. Seminggu sudah berlalu dengan cepat dan kondisi Xiao Yuan saat ini sudah jauh lebih baik.
saat ini dia berada di menara pil di lantai tertinggi yang merupakan ruangan pribadinya. Xiao Yuan meminta Sietan untuk membawa Song Si dan yang lainnya kemari. Dia berencana untuk membangun kekuatannya dan berkumpulnya pasukan bayangan sangat diperlukan sekarang. Han Jun mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Tuan, apakah ini sudah waktunya? Masih belum. Pertama aku membutuhkanmu untuk mencari 5 orang tambahan yang kemampuannya tidak jauh lebih buruk darimu. Sebelumnya aku sudah berbicara kepada Yi Fei mengenai dirimu yang tidak bisa membuat pil roh tingkat origin. Apakah kau tahu sebabnya? Tanya Xiao Yuan sambil melihat pemandangan kota di bawahnya. Tolong arahannya. Han Jun memberi hormat dan meminta saran dari Xiao Yuan. Karena kultivasimu berada di tingkat langit dan kekuatan jiwamu belum cukup mampu untuk mengontrol perubahan bahan obat di dalam tungku. Aku akan memberimu 6 butir pil roh kesadaran ilahi, bagikan kepada mereka yang cocok dan mampu. Kata Xiao Yuan dengan santai. Terima kasih atas ajarannya dan orang tua ini akan memenuhi harapan Tuan. Kata Han Jun dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan berbalik dan mengeluarkan kotak obat yang berisi 6 butir pil roh kesadaran ilahi. Terdapat 3 slip giok dan beberapa resep obat yang akan mereka mulai produksi. Slip giok ini berisi metode arai yang cocok untuk pil roh setiap tingkat. Kalian akan tahu setelah mencobanya dan jangan sampai metode ini tersebar keluar. Bisa dikatakan ini adalah jantung bagi menara pil di masa depan, jangan biarkan alkemis magang menggunakannya. Hanya mereka anggota menara pil yang boleh menggunakan arai ini. Xiao Yuan melanjutkan, satu hal lagi. Mungkin kabar tentang diriku yang bisa membuat pil roh tingkat origin sudah terdengar dan akan muncul beberapa keributan. Dalam waktu 1 bulan kalian berenam harus bisa menerobos. Aku akan memberikan metode yang cocok untuk kalian membuat pil roh sumber origin. Karena itulah buat pengumuman kepada mereka kalau menara pil tidak akan melayani pil roh sumber origin selama 2 atau 3 bulan. Han Jun memberi hormat dan mengakui kemampuan Xiao Yuan, dia cukup tenang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dengan begini dia bisa mundur dengan tenang dan perlahan berlatih tanpa ada gangguan. Oh, satu lagi, apakah ada alkemis yang tahu soal perdagangan di wilayah ini dengan baik? Kalau ada bisakah kau menyuruhnya kemari? Aku membutuhkan beberapa hal yang harus aku urus. Tanya Xiao Yuan dengan santai. Aku akan menyuruhnya kemari. Kebetulan dia adalah tetua alkemis yang mengurus bagian penjualan. Seharusnya dia tahu apa yang Tuan inginkan. Han Jun memberi hormat dan segera menyelesaikan tugasnya, namun apa yang membuatnya tidak sabar adalah Han Jun tidak sabar dipromosikan menjadi alkemis tingkat origin. Xiao Yuan duduk di kursinya dengan tenang dan setelah beberapa waktu menunggu seorang wanita muda yang merupakan seorang alkemis masuk ke dalam. Salam untuk ketua, saya adalah Xiasu dan salah satu tetua alkemis bagian luar yang mengurus. Puan yang terhormat menyuruh saya kemari dan memenuhi kebutuhan ketua, kata Xiasu dengan hormat. Xiao Yuan melihatnya dan mengangguk, setidaknya umur Xiasu berada di angka 24 tahun namun sudah menjadi salah satu tetua alkemis. Setidaknya dia pasti memiliki banyak kemampuan dalam bidangnya. Nona tidak perlu sopan, apakah tuanmu yang terhormat itu tidak berniat untuk bertemu denganku dan mengirim dirimu kemari? Kata Xiao Yuan dengan santai. Puan yang terhormat tidak akan berani. Beliau saat ini sedang sibuk dalam bisnis menara pil, namun gadis ini tahu semuanya dan dapat menjawab apapun yang ketua inginkan. Kayak Xiasu dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan terlihat tidak peduli. Baiklah. Intinya seperti ini, aku ingin dirimu mencari inti bis dan biji yang bagus untukku. Apakah kau memiliki koneksi atau tahu di mana tempat yang bagus untuk menemukan semua itu? Saya tahu tempat yang bagus namun berapa banyak yang ketua inginkan? Tanya Xiasu dengan penasaran. Begini saja, aku akan memberikanmu 10 juta batu roh dan berapa banyak yang bisa kau dapatkan dari semua itu. Xiao Yuan memberikan harga yang dapat digunakan Xiasu. Maaf jika lancang, 10 juta batu roh itu terlalu banyak, pembendaharaan tidak akan setuju dengan hal ini. Kita masih membutuhkan bahan obat dalam jumlah yang besar untuk proses produksi, bahkan jika Anda adalah ketua menara pil saya rasa banyak dari mereka yang akan menolaknya. Xiasu berkata dengan jujur. Aku tidak menggunakan dana dari menara pil, jika mereka ingin mencampuri urusanku maka aku tidak keberatan untuk melawan mereka. Xiao Yuan mengeluarkan cincin ruang dan memberikannya kepada Xiasu, gunakan ini baik-baik dan segera lakukan apa yang aku inginkan. Baik ketua, Xiasu memberi hormat dan keluar dari ruangan. Xiao Yuan kembali duduk dan melihat kota di bawah, dia tidak peduli apakah para tetua alkemis ingin berkomentar apa. Sejak dia bergabung maka mereka harus patuh, bahkan untuk menciptakan menara pil kedua bukanlah hal yang sulit baginya. Karena mereka menginginkan pengetahuan maka mereka juga harus siap membayarnya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bab 208, Latihan, Noveltun. Setelah berbicara dengan beberapa orang dan mengurus beberapa hal, akhirnya Xiao Yuan bisa bebas melakukan apapun. Sekarang dia hanya perlu menunggu laporan penjualan setiap bulannya dan menunggu Han Jun menyelesaikan semuanya. Xiao Yuan kembali ke kediaman miliknya dan Fu Ling menyambutnya di depan pintu gerbang. Mansion ini jauh lebih luas dari tempat yang sebelumnya dia sewa dan suasananya terlihat sangat nyaman. Di halaman belakang terdapat danau kecil yang cukup indah, di sana Qin Yue dan Fu San bermain bersama dan terlihat sangat senang. Qin Yue merasakan Xiao Yuan sudah datang dan dia meminta Fu San untuk bermain sendiri, segera Qin Yue berlari ke ruang tamu dan menghampiri Xiao Yuan.
Sudah kembali, Qin Yue duduk di samping Xiao Yuan dan menuangkan teh untuknya. Ya, Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, ini menguras otak terlalu banyak, aku akan mundur dan memulai latihan. Kau juga jangan malas-malasan. Aku tidak bermalas-malasan, aku mengajari bagaimana cara berlatih kultivasi kepada Fu Shan dan sedikit menghabiskan waktu. Qin Yue sedikit beralasan dan tidak membuat Xiao Yuan marah. Sebenarnya dia hanya sedikit frustasi karena kekuatan Xiao Yuan yang sulit untuk dijangkau, dia tidak pernah malas dalam latihan dan dikatakan sebagai jenius pertama Sekte Teratai. Namun di hadapan Xiao Yuan kekuatannya seperti bukan apa-apa, setiap kali Xiao Yuan menjumpai musuh dirinya selalu menjadi beban yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ambillah ini, seharusnya ini akan membuatmu lebih kuat. Xiao Yuan mengambil tangan Qin Yue dan memberikan pil roh Spirit Origin Qi, kau tidak perlu memikirkan apapun dan pastikan dirimu aman. Qin Yue mengambil pil roh Spirit Origin Qi dan mendengar perkataan Xiao Yuan membuat hatinya terasa hangat. Pria yang dia pilih sama sekali tidak salah, pria ini penuh perhatian dan kasih sayang. Baginya semua ini sudah cukup dan tidak ada lagi yang dia inginkan. Aku akan berlatih sekarang. Qin Yue bergegas berdiri dan berniat memulai latihannya. Lakukan apapun, tapi ingat janjimu, setelah kau selesai maka itu hari di mana kau akan hancur, kata Xiao Yuan dengan keras. Wajah Qin Yue mulai memerah dan dia bergegas berlari ke ruang latihan. Chen Jian perlahan turun dari tangga dan tangannya terbalut oleh perban. Sepertinya hubungan tuan dan nona sangat harmonis, kata Chen Jian dengan santai. Ya, dia akan menjadi istriku di masa depan dan bagaimana mungkin aku tidak menaruh perhatian lebih padanya. Bagaimana dengan lukamu? Tanya Xiao Yuan sambil meminum tehnya. Sudah lebih baik, monster itu memiliki kekuatan yang terlalu gila. Bahkan racunku sama sekali tidak mempan untuknya. Chen Jian berkata dengan jujur. Kau bukanlah kultivator penguat tubuh fisik dan wajar jika racunmu bekerja dengan lambat. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Xiao Yuan meletakkan cangkir tehnya dan menghela nafas. Tolong katakan tuan, Chen Jian berkata dengan sopan. Kau sudah berada di tingkat penciptaan lapisan ketiga, seharusnya kau sudah merubah sebagian sumber Qi milikmu menjadi Origin Qi. Jika aku memberimu pil roh Spirit Origin Qi, berapa lama yang kau butuhkan untuk menerobos tingkat Origin? Tanya Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Chen Jian sedikit terkejut dengan kemurahan hati Xiao Yuan. Pil roh Spirit Origin ini sangatlah berharga, bahkan jika dia sudah memberikan kesetiaannya kepada Xiao Yuan. Memberikan pil roh yang berharga seperti ini masih terlalu berlebihan. Namun Chen Jian mengingat perkataan Sietan bahwa lebih baik jangan meragukan keputusan Xiao Yuan. Jika dia menyuruhmu melakukan sesuatu maka lakukan tanpa mengeluh, dia paling tidak suka dengan seseorang yang ragu dengan keputusannya. 1 bulan, namun jika perkiraan saya meleset paling tidak membutuhkan waktu 1,5 bulan. Kata Chen Jian dengan tegas. Bagus, kekuatanmu sangat diperlukan saat ini dan aku ingin kau menerobos secepat mungkin. Kata Xiao Yuan dengan puas. Tolong maafkan saya jika lancang, tapi bukankah lebih baik Tuan memakai pil roh Spirit Origin Qi untuk diri sendiri? Saya yakin dengan bakat Tuan dalam beberapa tahun, menerobos tingkat Origin bukan masalah besar. Kata Chen Jian dengan jujur. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kau lupa kalau aku yang membuat pil roh ini, kakekku akan memberikan pohon Spirit Moon dan bukan masalah besar untuk membuatnya lagi. Xiao Yuan melanjutkan, kau sudah tahu bahwa kelompok penyembah naga sudah bergerak, mereka memiliki kultivator tingkat Origin. Jika mereka datang maka sudah terlambat untuk mengeluh, karena hal itulah aku memberikan hal ini kepadamu. Jika mereka menyerang kita maka kekuatanmu akan memberikan bantuan besar untukku, jadi jangan terlalu banyak bertanya dan gunakan saja. Terima kasih atas kebaikan yang Tuan berikan, orang tua ini tidak akan mengecewakan ekspektasi yang Tuan berikan. Chen Jian mengambil pil roh Spirit Origin dan memberi hormat. Segera dia berjalan keluar dan memulai latihannya, sekarang dia harus fokus meningkatkan kekuatannya demi menjaga keselamatan tuannya di masa depan. Bab 209, perubahan besar akan terjadi. Novel Tun. Xiao Yuan berada di dunia liontin emas dan duduk di tanah dengan tenang. Setelah dia memberikan semua inti bis kepada Bing, sekarang dia bisa melakukan latihannya dengan tenang. Segera dia mengeluarkan pil roh Spirit Origin ke dalam mulutnya dan menelannya. Sensasi hangat terasa di perutnya dan Xiao Yuan memulai kultivasinya. Perlahan sumber Qi miliknya mulai menjadi ganas dan mengamuk. Xiao Yuan dapat merasakan perubahan hal ini dan akar spiritual emas mulai menyuntikkan Origin Qi untuk mempercepat prosesnya. Akan butuh waktu untuk merubah semua Qi miliknya menjadi Origin Qi. Saat ini Xiao Yuan harus memanfaatkan semuanya dan berkultivasi dengan tenang. Di sisi lain wilayah keluarga Ye tepatnya berada di Sekte Keadilan. Ye Sun saat ini duduk dengan tenang dan melihat Ye Lin yang sedang melakukan latihan. Saat ini dia melatih Ye Lin secara pribadi dan membuatnya bersaing dengan Xiao Yuan nanti. Namun sepertinya hal itu sangat mustahil untuk menandingi monster itu. Kabar tentang Xiao Yuan saat ini sudah menyebar seperti badai di seluruh benua Xian. Bahkan kekuatannya dapat disetarakan dengan mereka bertiga yang merupakan tuan dari masing-masing keluarga besar. Sejak insiden di kota awan Ye Lin memutuskan untuk berlatih lebih keras dan sudah berada di tingkat penciptaan lapisan pertama.
Awalnya setelah menerobos dia berniat untuk mencari Xiao Yuan dan menantangnya, walaupun dia tidak 100% yakin akan menang, setidaknya dia ingin mendapatkan tolak ukur atas perkembangannya. Namun siapa yang menyangka bahwa sejak perpisahan mereka waktu itu, Xiao Yuan sudah jauh lebih berkembang dan meninggalkannya jauh di belakang. Bahkan dalam pencapaian alkimia dia sangat cemerlang dan jarak di antara mereka akan semakin lebar. Ye Sun membelai jenggotnya dan berkata, besok aku akan pergi ke Menara Pil dan menemui anak itu, apakah kau ingin pergi bersama? Ye Lin membuka matanya dan berkata, aku akan berlatih lagi. Aku tidak akan mengganggu kakek. Tidak ada gunanya memaksakan dirimu untuk berlatih, terkadang seseorang butuh istirahat dan menenangkan diri. Membandingkan dirimu dengan seseorang itu adalah hal yang konyol, kau masih muda dan masa depanmu sangat cerah. Jika kau jatuh sakit karena kecelakaan maka itu akan menjadi akhir yang buruk untuk masa depan keluarga Ye. Ye Sun sedikit memberikan nasihat untuk Ye Lin. Anak ini akan mengingat ajaran kakek, kata Ye Lin dengan hormat. Ye Sun sendiri tahu bahwa Ye Lin ini sangat berbakat, namun kebanggaannya yang selalu disebut jenius itu sama sekali tidak berarti di hadapan Xiao Yuan. Perbedaan mereka terlalu jelas dan jika Xiao Yuan menerima sumber daya dari keluarga Xiao, maka pertumbuhannya akan semakin cepat. Namun hal ini juga bagus untuk pacuan Ye Lin untuk menjadi semakin lebih kuat. Di sisi lain di kediaman keluarga Xiao terlihat Xiao Zheng duduk di sebuah batu dan di depannya saat ini terdapat air terjun. Xiao Situ baru saja sampai dan melaporkan semua hal yang terjadi di Menara Pil. Di sana Xiao Kang yang berlatih di bawah arahan Xiao Zheng cukup terkejut dengan apa yang dilakukan adik kecilnya. Sungguh anak ini bersembunyi terlalu dalam, Xiao Kang kau akan menjadi patriark di masa depan. Apakah kau tahu kenapa kakek menyuruh adik keempatmu mengambil alih Menara Pil? Tanya Xiao Zheng dengan santai. Menara Pil adalah salah satu tempat yang sangat berpengaruh di benua Xian. Kita bisa mendapatkan sumber daya yang lebih mudah lewat adik keempat yang menjabat sebagai ketua saat ini. Jawab Xiao Kang dengan percaya diri. Naif, jawabanmu itu sangat konyol. Daripada harus pergi ke Menara Pil untuk mendapatkan sumber daya, lebih baik aku menarik Xiao Yuan kembali dan membangun Menara Pil kedua jika hanya masalah sumber daya. Xiao Zheng melanjutkan, Menara Pil memiliki reputasi yang hebat dan mampu menandingi ketiga keluarga besar. Mereka dapat menggerakkan hati para kultivator lain dan membentuk aliansi besar. Jika suatu saat akan terjadi perang dan keluarga Xiao dalam bahaya, kultivator di luar sana pasti akan bersedia membantu adikmu dan mencari wajah demi keuntungan mereka. Xiao Kang dan Xiao Situ mengangguk dan mengerti apa maksud Xiao Zheng yang sebenarnya. Semua ini dilakukan demi keuntungan jangka panjang, selama Xiao Yuan berada di sana maka kedepannya keluarga Xiao akan semakin kokoh. Selama masih ada ayah dan ibunya maka Xiao Yuan masih tidak bisa lepas dengan mudah walaupun sudah mandiri. Mungkin benua Xian akan mengalami perubahan besar karena munculnya alkemis tingkat origin, karena hal itulah Xiao Zheng tidak akan memanfaatkan kesempatan ini dan membuat Xiao Yuan menjadi pusat dari badai. Pijakan keluarga Xiao akan semakin kuat selama ada Xiao Yuan dan kabar ini membuatnya sangat bahagia. Bab 210. Hal paling penting, Novel Tun. Sudah 1 bulan terlewati dan sumber Qi di dalam tubuh Xiao Yuan sepenuhnya berubah menjadi origin Qi yang lebih kuat. Setelah selesai merubah semuanya Xiao Yuan merasa bahwa dia dapat mengontrol fase kedua lebih lama. Bing keluar dan berkata, selamat. Kau akhirnya memiliki kualifikasi untuk menerobos tingkat origin. Sekarang jika kau bertemu lawan seperti Chang Mo, dia sudah bukan tandinganmu yang sekarang. Kau terlalu memuji. Semua ini berkat saran dan petunjukmu dalam latihan. Aku akan memberikan banyak intibis kepadamu nanti setelah sampai. Jika kau memiliki permintaan lain aku bisa melakukannya. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Jangan bercanda. Kekuatanmu yang sekarang terlalu lemah. Fokuslah untuk menjadi lebih kuat dan jika aku menginginkan sesuatu maka aku akan mengatakannya tanpa ragu. Kata Bing dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, kalau begitu waktunya untuk keluar dan melihat keadaan. Setelah semuanya sampai aku akan memberikan semuanya langsung padamu. Xiao Yuan keluar dari dunia liontin emas dan keluar dari kamarnya. Di depan kamar Chen Jian sudah menunggunya dan auranya saat ini terlihat sangat kuat. Puan, Chen Jian memberi hormat kepada Xiao Yuan. Tidak buruk, apakah kau ingin pamer karena sudah berada di tingkat origin? Xiao Yuan berkata dengan santai. Hahaha, Puan terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Orang tua ini tidak berani, patriark keluarga Tang mencari tuan muda 2 hari yang lalu. Terlebih ada Tuan Ye Sun yang sudah berada di sini bersama Tang Qiong yang merupakan patriark keluarga Tang. Chen Jian memberitahu Xiao Yuan kebenaran. Aku akan menemui mereka. Xiao Yuan turun ke bawah dan di ruang tamu mereka berdua menunggu kedatangannya. Xiao Yuan perlahan turun dan memberi hormat, salam untuk kedua senior. Tolong maafkan kekasaranku karena tidak menyambut kedua senior dengan baik. Tidak masalah, kamilah orang yang datang tanpa diundang. Apakah sekarang aku harus memanggilmu ketua Menara Pil? Ye Sun sedikit menggoda Xiao Yuan. Ini bukan pertemuan resmi dan senior bisa memanggilku apapun. Xiao Yuan duduk dan berkata, apa yang kedua senior ini butuhkan sampai menunggu untuk waktu yang lama. Tang Qiong tersenyum dan berkata, aku hanya ingin tahu kapan Menara Pil akan memproduksi pil roh sumber origin. Keluarga Tang kami ingin memesan terlebih dahulu dan berapapun harganya aku siap untuk membayarnya.
Saat ini para alkemis sedang memprosesnya, akan tetapi mengeluarkannya sekarang bukanlah tindakan yang bijak. Tidak banyak alkemis tingkat origin dan mereka baru dipromosikan. Sebulan dari sekarang pil roh itu akan masuk ke dalam pasar dan aku akan menyiapkan khusus untuk keluarga Tang nanti, untuk harga Patriark Tang Qiong bisa berkonsultasi nanti. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tang Qiong merasa sangat puas dan kunjungannya kali ini membuahkan hasil yang bagus. Namun Ye Sun yang mendengar hal ini sedikit tidak senang. Bocah dari keluarga Tang, bukankah tindakanmu sedikit kurang pantas? Aku datang kemari secara langsung dan jika kau ingin bernegosiasi maka suruh Tang Ru untuk datang. Kata Ye Sun dengan kesal. Hehehe, saat ini ayah sedang memiliki banyak pekerjaan, banyak pengungsi dari benua Tianxuan yang datang dan bukankah senior tahu kalau tempat kami sedang sangat penuh? Tang Qiong berkata dengan jujur. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, pengungsi. Memangnya apa yang sudah terjadi di benua Tianxuan? Ye Sun sedikit terkejut dengan ekspresi Xiao Yuan dan berkata, kau mungkin sudah mundur dan tidak tahu kabar dunia luar. Saat ini benua Tianxuan merupakan sarang bis, banyak dari mereka yang mengungsi ke tempat ini dan membuat sesak. Wajah Xiao Yuan berubah menjadi kusut dan aura membunuh yang kuat terlihat jelas di matanya. Dia berpikir kalau semua ini disebabkan oleh kelompok penyembah naga. Namun apa yang lebih dia khawatirkan adalah Lei Yunting dan Kailin, hidup dan mati mereka bahkan saat ini tidak jelas. Jika terjadi sesuatu pada mereka maka Xiao Yuan tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Xiao Yuan memegang kepalanya dan berkata, Patriark Tang Qiong, aku memiliki sedikit permintaan, bisakah Anda menyiapkan token teleportasi ke benua Tianxuan? Bukannya aku tidak ingin memberikannya kepadamu, namun kau tahu situasi di sana sangat berbahaya. Kami tahu kau sudah menghabiskan beberapa tahun di sana, namun mungkin saja orang yang kau cari berhasil selamat dan sampai ke tempat ini. Kata Tang Qiong dengan jujur. Di mana para pengungsi dari benua Tianxuan itu, aku akan pergi ke sana secara pribadi. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Kota pinggiran, aku akan mengantarmu nanti dan kau bisa pergi ke tempat keluarga Tang, ini akan menghemat waktu jika kau pergi dari sana. Kata Tang Qiong dengan jujur. Bersambung,